Semua mata kini tertuju pada aliansi tiga negara besar di dunia, Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Aliansi pertahanan bernama AUKUS ini dibentuk untuk menangkal pengaruh China di Indo-Pasifik. Namun alih-alih mendapatkan dukungan, aliansi ini justru membuat banyak negara khawatir dan marah. Seperti apa detailnya kita akan simak dalam Fakta AUKUS Panaskan Asia Pasifik. Nah, seperti yang tadi disebutkan, Amerika Serikat, Australia, dan Inggris telah menandatangani perjanjian kerjasama untuk memperkuat kerjasama militer. Perjanjian ini dilakukan secara virtual atau diresmikan secara virtual oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, kemudian ada Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, dan PM Inggris Boris Johnson. Nah, tujuan dari disepakatinya perjanjian ini adalah untuk membendung kekuatan China di Laut China Selatan atau di Indo-Pasifik. Kemudian juga ditujukan untuk menciptakan atau memastikan keamanan dan juga stabilitas Indo-Pasifik. Nah, ketiga negara ini pun sepakat ya bahwa aliansi ini sangat dibutuhkan sebab kondisi di kawasan Indo-Pasifik yang dinilai cukup rumit. Nah, dengan pembentukan AUKUS ini, Amerika Serikat dan Inggris nantinya akan membantu Australia untuk pengembangan teknologi kapal selam bersenjata nuklir. Kemudian kita lihat, nah, merespon aliansi AUKUS ini, China tentunya dapat bisa dipastikan berang atau marah begitu ya. Jadi China menyebutkan AUKUS merupakan tindakan yang sangat tidak bertanggung jawab atau dinyatakan extremely irresponsible begitu dan sangat merusak perdamaian dan stabilitas regional. China pun menyebutkan AUKUS justru akan mengintensifkan perlombaan senjata di kawasan ini. Tidak hanya China, Prancis pun juga rupanya mengakui kekecewaannya akan Australia karena sebelumnya Prancis dan Australia telah menandatangani perjanjian pertahanan senilai 40 miliar dolar Amerika Serikat untuk pengembangan kapal angkatan laut. Nah, aliansi AUKUS ini pun kemudian dianggap oleh Prancis sebagai stab in the back ataupun juga Prancis merasa seperti ditusuk dari belakang begitu ya. Dan akhirnya Prancis pun membatalkan kontrak pembelian senjata ataupun juga kapal selam ini. Kemudian selain itu, Prancis juga membatalkan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Inggris yang dijadwalkan berlangsung pada pekan ini. Kemudian juga Prancis mendesak Uni Eropa untuk menunda perjanjian dagang dengan Australia. Nah, meski demikian, saat ini rupanya baik Amerika Serikat maupun Inggris tampaknya tengah berupaya untuk menenangkan Prancis begitu ya, di mana salah satunya adalah Presiden Amerika Serikat sendiri langsung menelpon Presiden Prancis begitu ya, ataupun juga berupaya untuk menenangkan Prancis. Nah, kemudian kita lihat berikutnya, bagaimana dengan respon dari Indonesia? Nah, sebagai informasi, posisi negara kita ini sebetulnya cukup memprihatinkan. Kenapa? Karena kalau kita lihat Indonesia ini dikelilingi oleh negara-negara pengembang senjata nuklir ya. Jadi di sebelah kiri Indonesia ataupun juga di sebelah barat begitu ada India dan juga ada Pakistan. Kemudian di sebelah atas itu ada China dan juga Korea Utara. Dan kini di sebelah selatan ataupun juga di bawah Indonesia ini ada Australia. Ini ataupun juga negara-negara yang mengembangkan teknologi ataupun juga senjata nuklir begitu. Kemudian belum lagi dengan situasi panasnya situasi antara China dan Australia yang panas ini tidak menutup kemungkinan bahwa China nantinya akan melepas serangan nuklirnya ke arah Australia yang artinya akan melewati Indonesia ataupun juga sebaliknya begitu dari Australia justru menyerang ke China yang akan melewati Indonesia. Nah, posisi ini tentu membuat Indonesia khawatir begitu ya. Jadi Presiden Joko Widodo melalui Kemenlu pun akhirnya buka suara akan sikap dari Australia yang bergabung terhadap AUKUS begitu, sehingga Indonesia menyatakan keprihatinannya akan perlombaan senjata di kawasan ini dan Indonesia pun meminta Australia memenuhi kewajibannya mengenai non-proliferasi nuklir. Kemudian kita lihat, nah lantas dengan adanya AUKUS ini kita lihat sebetulnya seperti apa sih posisi kekuatan pertahanan ketiga negara AUKUS ini. Kita lihat di sini jadi berdasarkan budget ataupun juga anggaran dana untuk pertahanan, kita lihat Amerika Serikat ini merupakan yang nomor 1 di dunia, di mana budgetnya mencapai 740,5 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian juga naval forces ataupun juga kekuatan alutsista yang dimiliki oleh Amerika Serikat ini sendiri mencapai 490 unit begitu, di mana alutsista ini diantaranya mencakup seperti kapal selam, kemudian juga kapal tempur dan juga alutsista lainnya begitu yang digunakan untuk perang ataupun juga pertahanan suatu negara di bidang angkatan laut ya. Kemudian kita lihat Inggris berada di
56,04 miliar dolar Amerika Serikat untuk budgetnya ataupun juga untuk anggaran pertahanannya, sementara Naval Forces yang dimiliki oleh Inggris ini ada sekitar 88 alutsista ataupun juga unit begitu. Kemudian Australia di sini budgetnya mencapai 42,7 miliar dolar Amerika Serikat, di mana Naval Forces-nya atau alutsista yang dimiliki hingga 48 unit untuk Angkatan Laut Australia. Nah, data ini melansir Global Firepower, di mana tadi sudah disebutkan ya Amerika Serikat berada di posisi yang pertama. Kemudian Australia sendiri berada di posisi ke-19 begitu. Dan bahkan sebetulnya Australia ini posisinya berada di bawah Indonesia begitu, karena negara kita ini saat ini berada di posisi yang ke-16. Nah, pertanyaannya adalah China di posisi yang keberapa? Nah, di China ini rupanya ada di posisi yang ketiga setelah Amerika Serikat dan juga Rusia begitu di posisi kedua. Nah, seperti inilah kira-kira kekuatan ataupun juga kapasitas militer negara aliansi AUKUS begitu. Kira-kira nanti seperti apa kalau mungkin kita sudah bisa melihat begitu ya gambarannya, kira-kira seperti apa ketika kekuatannya diadu dengan kekuatan China. Tapi kita harapkan tentunya tidak akan terjadi perpecahan ataupun juga pertempuran fisik begitu, karena nanti akan berdampak kepada Indonesia.